Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian. Hari ini Sabtu 9 Januari 2021. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di sungai seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kembali kita diundang Tuhan belajar dari Yohanes dengan ketulusan dia dalam melayani. Diungkapkan, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Nah, semoga kita juga mau menghayati ini. Kalau kita sebagai bapak ibu di dalam keluarga, semoga kita mau menyiapkan keluarga kita, anak-anak kita, supaya mereka sampai kepada Tuhan. Kita mendahului, kita mewariskan iman kepada keluarga, anak cucu. Kalau Mbah Kakung, Mbah Putri, semoga itu terjadi. Dan semoga dengan demikian Tuhan sungguh sampai ke hati terdalam anak-anak keluarga kita. Terlebih di masa pandemi ini, kita boleh bertanya, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, seorang kakek nenek, apakah aku sudah mendahului Tuhan membuka jalan iman untuk anak-anakku? Apakah aku setiap hari mendorong keluargaku untuk dekat, untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga sungguh Tuhan menjadi berkat yang nyata untuk keluarga kita. Dan semoga seperti Yohanes disampaikan di dalam Injil, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dan semoga semangat Yohanes ini juga merasuk di dalam keluarga kita, keluarga Kristiani, bahwa yang terbesar, yang mulia itu Tuhan. Jangan sampai kita
di zaman milenial ini, di zaman yang sungguh luar biasa, zaman virtual, zaman online ini, zaman yang sangat maju ini, jangan sampai sungguh menjadikan, menuhankan, entah itu HP, entah itu internet, entah itu kecepatan dalam mengakses, sampai kemudian Tuhan tidak lagi menjadi besar dalam hati anak, dalam hati keluarga kita. Godaan di zaman milenial, virtual, internet, daring, online, seringkali Tuhan tidak menjadi nomor satu. Tuhan tidak menjadi besar lagi dalam hati kita, hati keluarga, hati anak-anak. Mari kita bertanya, sungguhkah Tuhan ku perbesar, Tuhan ku muliakan di dalam keluargaku, di dalam hidupku. Terlebih di masa pandemi ini, kita dinyatakan kuasa Tuhan harus menjadi utama. Semoga dengan kehendaknya kita terjaga, kita terpelihara. Semoga kita tidak menduakan Tuhan, tetap selalu memperbesar Tuhan dalam hidup iman keluarga dan hidup iman pribadi kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.